Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil ayatil ukhra wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak Ustadz yang kami cintai dan kami banggakan, khusus siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Muallimin Unifa Medan, baik reguler maupun full day. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Tahsinul Qiraah khusus untuk kelas 7 reguler dan full day. Pada hari ini kita akan membahas tentang huruf-huruf ejaan di dalam Al-Quran, dalam buku ilmu tajwid karangan Syekh Al-Ustadz Muhammad Arsyad Talib Nubis. Kemudian apa yang dimaksud dengan fawatihus suwar, huruf-huruf yang diawali di awal surah. Kemudian apa itu surah, apa yang dikatakan surah, yang akan dijelaskan nanti oleh guru kita Al-Ustadz Haji Dr. Andes Ali Asri. Kepada anak-anak kami sekalian, mohon kiranya untuk mendengarkan dan mengamati apa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kiranya nanti kalau ada tugas yang diberikan tidak susah untuk mengerjakannya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustadz kita, Ustadz Ali Asri, tentang Tahsinul Qiraah. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusarruna bil khairat wa ulaika minas sabiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' min du'ain. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillah. Anak-anak kami yang kami sayangi, alhamdulillah kita hari ini hari Kamis atau hari Rabu, kami hari Rabu atau hari Ahad. Ada semester kedua tahun pelajaran 2020-2021. Pada pelajaran yang lalu kita telah menyelesaikan juz amma sebanyak 37 surat. Disebut juz amma karena kita mengawali itu waktu pada juz 30 amma yatasaalun. Anak-anak kami, sekedar mengulang kembali, surat itu adalah kumpulan ayat-ayat Al-Quran paling sedikit berjumlah 3 ayat. Ini terdapat pada surah Al-As yang kita pelajari waktu itu, waktu kita menjelaskan tentang mematikan 2 huruf dibaca pendek. Bila di akhir ayat itu hurufnya berbaris, lalu huruf yang sebelum akhir baris mati, maka waktu itu kita sudah jelaskan bahwa kita membacanya suara pendek, tapi waktu diwakafkan wal as, shotnya ada, ra-nya pun ada nyantol sedikit di lidah kita.
Demikian juga pada surah wal fajr, mematikan kedua huruf. Jadi salah satu di antara surat yang 3 ayat adalah surah Al-As atau Wal Asri. Yang kedua, pada surah Al-Kautsar, inna ataina kal kausar. Yang ketiga yang 3 ayat surah dalam Al-Quran adalah surah An-Nasr, yang kita sebut surah Iza ja'a nasrullahi wal fath. Anak-anak kami, itulah contoh surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Nah, pada semester kedua ini kita akan menceritakan atau menjelaskan atau mempelajari juz Alif Lam Mim atau surah Al-Baqarah. Namun sebelum sampai kita membacakan surah Al-Baqarah, maka kita akan jelaskan terlebih dahulu. Surat itu kan banyak dalam Al-Quran, berjumlah 114 surat, dimulainya surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nahl. Sebanyak 114 surat di dalam Al-Quran. Nah, pada pertemuan ini, anak-anak kami, kita akan membicarakan surah Al-Baqarah. Kenapa surah itu disebut dengan surah Al-Baqarah? Al-Baqarah artinya sapi betina. Surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Dimulai dengan Alif Lam Mim, diakhiri dengan Fansurna 'alal qaumil kafirin. Satu-satunya surah yang paling panjang dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Sekedar tambahan dari tahsinul qiraah, ini bukan masuk bagian tahsin ya, tapi agar kalian tahu kenapa disebut surah Al-Baqarah. Waktu kita belajar di semester 1, kita sudah jelaskan kenapa disebut Al-Fatihah, karena dia adalah pembukaan dari surah Al-Quran. Kenapa di surah An-Nas, kenapa disebut An-Nas, karena menceritakan manusia dan lain-lain sebagainya. Ini surah kenapa disebut surah Al-Baqarah? Dalam sebuah riwayat diceritakan kepada kita, pada zaman dahulu, tentu Bani Israel, terjadi kasus orang ayah, ada seorang anak, ada seorang ibu. Jadi punya ayah dan ibu ini punya anak laki-laki cuma satu orang, tapi si ayah itu punya adik laki-laki yang bilang dia meninggal dunia atau dia sudah berumur usia lanjut. Dia wasiat kepada anaknya, nanti kalau ayah meninggal dunia, harta benda yang ada pada ayah itu akan menjadi milikmu. Lalu adik-adik kandung dari ayahnya itu merasa kurang senang dan tidak suka. Kata istilah sekarang anak-anak itu namanya orang yang hasad. Lalu orang yang kaya tadi, yang punya anak satu itu dibunuh oleh adik-adiknya. Singkatnya mati lah itu kan. Begitu ayahnya itu dibunuh oleh adik-adiknya tadi, maka setelah meninggal dunia atau mati waktu itu, orang pun berdatangan dan tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Bahkan saudara yang membunuh itu kan berkata, siapa yang membunuhnya. Waktu itu diceritakanlah kasus itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, cari kalian lembu dulu. Apa kaitannya lembu? Kata Nabi Musa, cari sajalah. Itu ya, makanya beberapa ayat Al-Quran menjelaskan tentang lembu itu tidak kurang 4 atau 8 ayat di dalam Al-Quran, dari surah 64 sampai pada surah 70-an. Begitu diketemukan lembu itu, lalu dipotong atau disembelih istilah kita. Begitu disembelih, kata Nabi Allah Musa, ambil ekornya, pukul mati yang mati itu. Dijelaskan Allah pada surah Al-Baqarah ayat 73. Apa kata Allah? Faqulna dribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Ini ayatnya ya. Surah Al-Baqarah ayat 73. Begitu diambil ekornya, lembu yang disembelih atau sapi betina tadi dipukulkan sama yang mati dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu dia pun bangkit hidup kembali, lalu berucap, apa katanya? Jangan susah-susah mencari siapa pembunuh. Aku itu adalah adik-adik kandungku yang berada pada saat itu. Setelah
setelah dia berucap seperti itu, orang pun paham, orang mengerti, maka dia pun mati kembali. Maka anak kami yang kami sayangi, itulah sebabnya mengapa surah yang kedua dalam Al-Quran ini disebut dengan surah Al-Baqarah atau sapi betina. Karena yang kami muliakan dan kami sayangi, itulah sebab kenapa dikatakan Al-Baqarah dengan surah Al-Baqarah. Sekedar kalian tahu, dan itu memang tidak ada kaitan dengan tahsinul qiraah. Tapi ingat, ayat di awal pada surah Al-Baqarah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ayat pertama pada surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, dalam pelajaran tahsinul qiraah ini namanya adalah huruf-huruf ijaan pada permulaan surah-surah Quran. Dalam buku tajwid, tulisan atau karangan almarhum guru besar kita di Al-Jamiatul Wasiyah, almarhum Haji Muhammad Arsyad Abdul. Kata beliau dalam tulisannya ini, huruf-huruf ijaan itu ada 14 macam. Ya. Harus saya bacakan pelan-pelan. Inilah indahnya Al-Quran. Dia tidak dibaca barisnya, tapi disuarakan hurufnya. Yang pertama, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim Shad. Alif Lam Ra. Alif Lam Mim Ra. Kaf Ha Ya Ain Shad. 5. Taha. Tasin Mim. Tasin Yasin Shad. 10. Mim Ain Sin Qaf. Qaf Nun. Anak kami sekalian, itulah yang disebut dengan huruf-huruf ijaan di awal-awal surah Al-Quran. Tidaklah seluruhnya. Surah Al-Quran 114 surat itu berawal dengan huruf-huruf ijaan. Tambahan penjelasan kedua. Huruf ijaan tersebut ada 14 surat. Maksud kami, ada 14 macam. Dan membaca yang 14 macam ini ada 3 macam cara membacanya. Yang pertama dipanjangkan 6 harkat. Urusan harkat, cerita harkat sudah selesai, kita bicarakan di step pertama. Yang dikatakan harkat itu kalau kita genggamkan anak-anak jari kita buka lagi 1 harkat. Genggam lagi, buka lagi 2 harkat. Ya, ini 6 harkat. Yang pertama yang dipanjangkan 6 harkat itu 8 huruf. Yaitu huruf nun, huruf qaf, huruf shad, huruf ain, huruf sin, huruf lam, huruf kaf, huruf mim. Yang 8 huruf ini dipanjangkan 6 harkat. Kecuali 1 huruf yang di antara 8 huruf, huruf ain. Simak yang benar. Perhatikannya bagus. Ada 1 huruf yang 8 huruf ini bisa dipanjangkan 6 harkat, tapi boleh dibaca juga dengan 4 harkat. Itulah huruf ain. Itulah huruf ain. Jadi yang 8 huruf dipanjangkan 6 harkat. Yang kedua yang dipanjangkan 4 harkat, ada 5 huruf. Mana yang 5 huruf dipanjangkan dengan 4 harkat? Kalau tadi 8 huruf ditambah dengan 5, maka menjadi dia sudah 13 huruf. Yang dipanjangkan dengan 5, yang dipanjangkan dengan 4 harkat, itu adalah huruf H, huruf Ya, huruf Tha, huruf H, dan huruf Ra. Dipanjangkan bukan 4 harkat
5 harkat. 2 harkat dipanjangkan tapi hurufnya 5 huruf. Huruf A, huruf Ya, huruf Ta, huruf A, huruf Ro. 13 huruf. Yang paling terakhir, huruf-huruf hijaan di awal surat tadi, dia tidak boleh dipanjangkan, hanya 1. 8 ditambah 5 jadi 13. Ditambah 1 lagi, itulah huruf alif. Ini tidak boleh dipanjangkan. Kita ulang. Alif lam mim. Lam dengan mim 6 harkat. Alifnya tidak dipanjangkan. Ya. Alif lam mim shad. Di sini ada 5 huruf. Alif lam mim. Ada 4 huruf. Alif lam mim shad. Alifnya tidak dipanjangkan. Lam mim dengan shad dipanjangkan 6 harkat. Yang ketiga, alif lam ra. Alifnya tidak dipanjangkan. Lamnya 6 harkat, ra-nya cuma 2 harkat. Itulah penjelasan-penjelasan seputar huruf-huruf hijaan di awal surat. Dan insya Allah nanti pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya kita akan membacalah surah Al-Baqarah. Nah, untuk itu anak-anak kami, kalau dipertanyakan kenapa surah ini disebut dengan surah Al-Baqarah, menceritakan binatang sapi betina, karena ada peristiwa masalah orang yang mati lalu dipukul dengan ekor sapi yang telah disembelih. Orang itu hidup lalu berkata, memberikan persaksian bahwa yang membunuh itu adalah saudara-saudara. Yang kedua, kalau dipertanyakan surah apakah yang paling panjang dalam Al-Quran, tidak lain dan adalah surah Al-Baqarah, mencapai 208 ayat. Kalau dipertanyakan lagi, apa awal suratnya? Alif lam mim. Apa akhirnya kalimatnya? Fansurna 'alal qaumil kafirin. Mudah-mudahan pertemuan kita pertama ini dapat dipahami, dapat diketahui. Inilah prioritas tim kita pada hari ini seputar huruf-huruf hijaan di awal surat. Bahkan sekedar tambahan saja ini. Tambahan, kalau kalian sudah dewasa, sudah besar, membaca, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, lalu mengajarkan Al-Quran, ini ada hikmah yang besar termuat di dalam Al-Quran yang di awal surat dipangkali dengan huruf-huruf hijaan ini. Bahkan almarhum Tuan Arsatul Ilmi juga mengatakan kepada kita, bila kita membaca Al-Quran, kita belum tahu artinya, belum tahu maksudnya, bila kita baca, tetaplah kita diberi Allah pahala. Kenapa? Karena ada di dalam Al-Quran memang yang kita tidak mengetahui dan tidak diketahui pun apa maksud dan artinya. Di semester 1 kan anak-anak kami sudah mempelajari surah Al-Baqarah, tafsir surah Al-Baqarah, bacaan tafsir. Di dalam tafsir alif lam mim tidak ada artinya, tidak ada maksudnya. Wallahu a'lamu birabbi, Allah yang tahu. Kata ulama menjelaskan kepada kita bahwa kita baca Al-Quran, tahu artinya, tahu maksudnya, asal kita baca karena Allah, untuk Allah kepada kita tetap diberi oleh Allah pahala. Apa? Rasul pernah mengatakan kepada kita, apa kata Rasulullah? Man qara harfan min kitabillah, ya pembaca satu huruf saja dari kitab Allah, falahu hasanatun, maka Allah akan beri orang yang baca Al-Quran saja satu huruf dengan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, yang satu huruf dibacanya tadi didapatkan ganda oleh Allah pahalanya menjadi 10 kebaikan. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim. Tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu ada 3 huruf yang menunjukkan bahwa kita membaca Al-Quran, kita paham artinya, tahu maksudnya, tetap. Demikian barangkali pertemuan kita. Saya kembali. Baik, alhamdulillah. Sampaikan terima kasih kepada Al Ustadz
Randes Haji Ali Asri yang telah menyampaikan kepada kita, kepada anak-anak sekalian, apa yang dimaksud dengan huruf-huruf ejaan di dalam Al-Quran. Ya, alif lam mim, yasin kaf ha ya ain sin qaf. Ya, itu namanya huruf-huruf ejaan dalam Al-Quran. Bukan dibaca alama, bukan alam ro, tapi alif lam mim. Kemudian juga dijelaskan juga tadi tentang surah Al-Baqarah. Kenapa dikatakan Al-Baqarah, berapa ayatnya, dan sudah sangat rinci penjelasan oleh Al-Ustadz yang telah kita dengarkan bersama. Kemudian hal yang juga penting kita ingat bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat yang diturunkan kepada kita, juga pedoman petunjuk untuk kita. Maka dikatakan orang yang membaca Al-Quran, kalaupun tidak tahu artinya, tetap dia berpahala. Dan beruntunglah kita di Madrasah Sanawiyah Mu'allimin, kita diwajibkan anak-anak kita untuk menghafal surah-surah Al-Quran, dimulai dari juz 30, juz 29, juz 28. Minimal tamat dari Madrasah Sanawiyah Mu'allimin, anak-anak sekalian akan menghafalkan 3 juz Al-Quran. Menghafal Al-Quran tidaklah susah, sangat mudah. Siapa yang menyanyikan? Yang menyanyikan oleh Allah sendiri. Apa kata Allah? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sesungguhnya Quran itu diturunkan untuk mudah bagimu, mudah dihafal, mudah dipelajari, mudah juga diamalkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz kita tadi bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya untuk anak-anak sekalian, tapi juga untuk semua yang mendengarkan siaran dari Facebook MTS Muallimin. Dan anak-anak kelas 7 jangan lupa untuk menyertakan di kolom komentar nama dan kelasnya, bahwasanya sudah melihat tayangan ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali nanti pada mata pelajaran tahsil qiraah di kelas 8 dan kelas 9 yang akan diisi oleh guru-guru yang lain. Baik anak-anak Ustaz sekalian, inilah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan mendapatkan pelajaran manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.